Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita membahas bersama-sama, menjabarkan bersama-sama, meluaskan bersama-sama ilmunya Gusti Allah. Tidak ada cupu, tidak ada suhu, ya, karena para subscriber, para pemirsa Janggiri itu semuanya punya guru sejati. Artinya sudah pintar-pintar, ya. Ayo kita kembangkan, kita wedarkan, kita gali keilmuan bersama, ya. Karena kami bukan guru, ya. Kita semua sahabat. Kami mengikuti Kanjeng Nabi Ahmad yang terkenal Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu mengajak sahabat, bukan murid. Sahabat. Ada perbedaan. Bila mana guru dengan murid, muridnya mau nanya segan. Tapi kalau dengan sahabat, ilmu terungkap, terwedarkan, tergali bersama. Ya, bila mana nanti kami kurang luas, mohon diluaskan bersama, ya. Ya. Kami mau ngambil judul menghormati, ya. Menghormati tajalli pasti dihormati semesta. Kenapa kami membuat judul ini? Semesta itu seperti apa, ya? Nah, semesta ada di dua ayat, ya. Di Al-Fatihah ayat 2, ini mohon maaf bagi yang sudah mengikuti kami dari 7 bulan yang lalu, pasti bosen, ya, pasti bosen. Tapi karena banyak subscriber yang baru, jadi mohon maaf bagi yang pengikut lama, mohon maaf. Nanti diulang-ulang mulu, mohon maaf, ya, mohon maaf. Sistem kerjanya bagaimana? Begini, ibarat di dalam satu keluarga saja dulu. Ibarat di dalam satu keluarga dulu, ya. Ini nanti menyeluruh, ya, mohon diluaskan, ya. Ini ibarat dua sisi. Ngapura Gus, mau nyebut nama Gus. Di antara dua sisi, kanan, kiri, atas, bawah, langit, bumi, surga, neraka, itu sistemik, ya. Sistemik, apa saja ayo diluaskan. Sistemik, diluaskan. Seperti min plus, apalagi, ayo diluaskan. Panas, dingin, diluaskan. Keluarga, ini ibarat. Ya, ibarat keluarga Ahmad menghormati tajalli, ya, karena semua, ya, tajalli atau menghormati keluarga Zaid dari mulai istrinya, anaknya, cucunya, ya. Ahmad menghormati Pak Zaid sampai istrinya, sampai anaknya, cucunya, semua, bahkan sampai peliharaannya, kepunyaannya apa saja, selalu menghormati Pak Ahmad, menghormati istrinya Pak Zaid, menghormati anaknya Pak Zaid, menghormati cucunya Pak Zaid, menghormati apa saja. Menghormati itu memberi penghormatan, bukan selalu siap gerak, bukan. Penghormatan secara ucapan, ya, secara gerakan tubuh. Secara tidak langsung ini juga akan berbalik menghormati keluarga Bapak Ahmad. Ya.
Ini kalau dalam sisi keluarga. Nah, kami yang menjabarkan di sini, yang kami jabarkan adalah sisi diri kita terhadap di luar diri kita, yaitu Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Disuruh memuji, segala pujian, diluaskan maknanya karena itu ada al-ta'rif ya. Alhamdulillahirabbil alamin, itu ada 2 al-ta'rif. Jadi artinya dilemeskan, diluaskan. Kalau segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, nanti kurang luas. Ya, mohon maaf Gus. Diluaskan lagi. Patut dipuji. Ya. Gusti Allah patut dipuji. Gusti Allah wajib dipuji. Atau Allah itu wujud. Wujud itu patut dipuji. Karena wujud itu seluruh alam. Adanya di Al-Baqarah 115. Kemanapun kamu menghadap. Akan tetapi ini banyak sekali ayat ini ditolak isinya. Ya, makanya kami selalu berpesan, mohon maaf, berpesan. Surat Al-Anfal ayat 35 ya. Al-Anfal ayat 35. Al-Anfal ayat 35. Mohon ditulis dulu, nanti dibuka di aplikasi Al-Quran. Mohon dibaca artinya ya. Ini juga kami membaca artinya. Kalau membaca Arabnya nanti nggak ketemu maknanya. Al-Anfal ayat 35. Kalau ini sudah dibaca, nanti untuk merontokkan kemelekatan yang sudah lama terjadi, sehingga ayat ini masuk, ayat ini diterima. Al-Fatihah yang ayat 2 itu kan kalau dalam artian Nabi, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu kan masih membingungkan. Yuk, ada al-ta'rif, al itu. Gusti Allah itu segalanya patut dipuji karena seluruh alam. Nanti diputar lagi, seluruh alam itulah tajalinya perwujudannya Gusti Allah. Rujukannya Al-Baqarah 115 dan At-Taubah 40. Ya. Oh, orang kan kalau mau lihat Tuhan harus mati dulu. Yang dimaksud mati itu juga luas, bukan mati jatah usia, mati sakjeroning urip atau fana. Orang sudah memfanakan diri, itu pasti dikasih lihat, baik secara rasa maupun secara visual. Ya, mohon maaf bagi yang sudah ahad ya sudah tahu ya. Ya, bahwa bila mana raga kasar ini, di dalam raga kasar ini menghormati yang di luar apapun bentuknya. Al-Baqarah 115, apapun bentuknya. Ya. Kalau kita selalu menghormat, semua ini sudah kami sampaikan waktu para syaikh berhadir di sini, itu saya sampaikan. Itu alam yang bekerja. Bukan diri ini yang bekerja, tapi nanti alam. Sehingga hidup itu ringan. Makanya kami bikin judul video yang sudah 1 bulan yang lalu. Itu kami bikin judul begini. Hidup untuk Tuhan ringan. Hidup untuk pahala berat. Makanya ayo kita belajar hidup untuk Tuhan. Jangan belajar hidup untuk pahala berat. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gusti Allah tidak membebani hambanya menurut kesanggupannya. Jadi kalau hidup untuk Tuhan itu menurut kesanggupannya, enggak dipaksakan. Dan di situ nanti ada kalimat la ikroha fiddin. Jangan memaksa seseorang untuk memeluk agama. Jangan memaksa seseorang untuk masuk ke dalam agama. Mohon diluaskan. Ya, la ikroha fiddin itu juga luas maknanya ya. Mohon diluaskan. Agama itu juga luas. Memaksa di bidang apa juga luas. Jadi mohon diluaskan. Ya.
kalau kita menghormati tajalli, perwujudan apa saja ya, perwujudan apa saja yang zahir, yang terlihat, Al-Baqarah 115 dan At-Taubah 40. Juga kita lihat surat Shad 72 dan surat Qaf 16. Ya. Kenapa disuruh melihat? Ya mohon maaf ya, nanti kalau nggak salah mohon dikontrol. Ada kalimat begini, bila mana atau jikalau di dunia ini buta mata hatinya, di akhirat sesat jalannya. Kalau nggak salah Al-Isra ayat 72 ya. Mohon dicek kalau keliru. Pokoknya kalimat begini, kalau di dunia ini buta mata hatinya, di akhirat sesat jalannya. Itu Al-Quran mengatakan begitu. Berarti secara tidak langsung itu Al-Quran itu kalimatnya menyindir atau syair. Karena awaluddin ma'rifatullah, rukun Islam yang pertama itu syahadat. Ya. Syahadat. Syahadat itu bersaksi, bukan berucap. Ucapan itu adalah untuk mengenal. Bersaksi yang mana? Bersaksi yang Al-Baqarah 115. Bersaksi surat Shad 72. Bersaksi surat Qaf 16. Ya. Jadi kalau kita mau beragama, ya mengenal dulu, agar nanti ibarat tidak beli kucing di dalam karung. Kalau kita mau nikah, ya mengenal dulu, itu tetap beda rasanya. Mengenal dulu. Kalau kita mengenal agama, enak ke depannya. Ya. Nanti rukun haji yang terakhir, wukuf Arafah, atau terkenalnya wukuf di Arafah. Wukuf artinya diam, Arafah mengenal. Itu ada hubungannya dengan kenapa kami tulis tafakur lagi atas bawah? Orang kalau belum kholwat pasti mikir, tafakur itu berpikir atau berpikirlah atau memikirkan. Setelah terjadi salah satu perjalanan jiwa, setelahnya juga berpikir. Kalau sudah melihat cahaya, ya video-video tentang ini, tentang tafakur, tentang kholwat, sudah banyak sekali ya. Lebih dari 100 video ya. Penjabaran tentang kholwat, tentang riyadhah uzlah, ya videonya sudah banyak sekali. Mohon bagi yang belum mengikuti video-video kami, ya video kami sudah 350 lebih ya, mohon disimak yang sebelumnya. Klik Jahangiri channel di beranda itu, nanti klik kelola video, nanti di scroll ke bawah ya. Jadi bahwa seseorang menghormati itu jangan melihat casing, tapi melihat Al-Baqarah 115, melihat Al-Baqarah 156, karena alam semesta seisinya Al-Baqarah 156 berasal dari Gusti Allah, kembali kepada Gusti Allah. Ibaratnya begini, keluarga Zaid, Ahmad melihat keluarga Zaid sampai kepunyaannya apa saja, umpamanya mau anak, kamu cucu, mau mobil, mau apa saja di sini, mau tumbuh-tumbuhan, mau apa. Jikalau Ahmad menghormati salah satu peliharaannya, umpamanya punya ayam atau punya burung, burungnya bagus, ayamnya cakep-cakep,
secara tidak langsung mengena kepada Zaid. Zaid senang sehingga Zaid juga memuji, menghormati tajalli, pasti dihormati semesta itu berbalik. Ibarat begini sistem. Itu sistem ya. Jadi di saat kita melihat benda apapun ya, sebenarnya nggak boleh ngomong benda ya. Kalau sudah ahad itu sudah nggak ada benda, manusia juga sudah nggak ada. Kalau orang sudah ahad itu semuanya langit bumi adanya cuman Gusti Allah, yang lain tidak ada. Contoh ini Zamroni juga tidak ada, dicari nggak ketemu. Makanya ada kalimat la ilaha illallah, tiada nama kecuali wujud. Kalau mau diartikan tiada Tuhan selain Gusti Allah, itu nanti juga lama nggak ketemu. Tiada nama kecuali wujud. Kita disuruh menghilangkan nama. Makanya ada kalimat miftahul jannah, kunci. Bu, kalau kunci jangan berpikir pintu. Itu cara mendapatkan surga, cara menikmati surga itu menghilangkan nama. Makanya kalau sudah menghilangkan nama, adanya sang wujud, itu bahagia ya ini. At-Taubah 40-nya ya, bahwa jangan bersedih, Gusti Allah bersama kita. Karena memang bersama. Orang kita, kami, aku, apalagi saya, itu sudah bersama. Dari sistem frekuensi, sistem energi, frekuensi, vibrasi, sampai resonansi, sistemik itu yang bekerja. Ini yang disebut katanya suwung, tapi isinya apa? Ini banyak frekuensi sinyal HP, termasuk gelombang, partikel, semua penuh. Jadi bahwa belajar untuk menghormati apa yang kita lihat di depan kita, semua kemanapun kamu menghadap, itulah efeknya nanti yang disebut ahad atau tauhid. Tanpa harus melakukan ini, tapi kita mempelajari perilaku keilmuan kemanapun kamu menghadap. Setelah itu mengahad, dengan sendirinya nanti di saat kholwat atau semedi itu cepat wusul. Karena jadi tidak ada dua sisi. Mau yang di sini umpamanya ini, sistemnya ini. Umpamanya ini jalan. Ibarat ya, ibarat gunungan wayang, piramid, nasi tumpeng, ini ibarat saja ya. Ini cara untuk menuju Gusti Allah secara secara tirakat. Semedi, kholwat, duduk sila ya. Di sini ada sistem keilmuan. Keilmuan dan perilaku. Jadi sisi ini tidak kholwat, tidak semadi ya, tidak hening, tapi mempelajari Al-Baqarah 115, Al-Baqarah 156, Al-Fatihah ayat 2, Ali Imran 109, Shot 72. Ini dipelajari semua ini, mohon dibaca artinya. Kalau ini masih ragu, ini ayat dibuka, Al-Anfal ayat 35. Karena kalau An-Anfal ayat 35 tidak dibuka, mohon dibaca artinya. Ini susah diartikan, susah dimasukkan, susah diterima. Ya, kalau An-Anfal ayat 35, kalau sudah rontok, nanti posisi jiwa kita itu manusia. Al-Quran itu hudal linnas. Ya, ini maknanya luas ya. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau pemahaman kita yang terdahulu sudah dihapus, sudah dirontokkan, seperti bayi baru lahir. Bayi baru lahir itu suci. Yang dimaksud suci bukan cuma tanpa dosa, juga tanpa pahala, tanpa rekaman apa-apa. Nggak ada keilmuan, nggak ada agama, nggak ada bendera apapun, nol. Ya, kalau kita sudah nol, total, suhung, secara tidak langsung nanti nemuin, nggak usah tirakat berulang kali, cepat ketemu. Kenapa kholwat tidak ketemu? Karena ayat ininya juga masih belum dikerjakan, bukan dibaca ya, dikerjakan isinya.
Kalau melihat ayat ini, semua ini harus memuji. Tuh, makanya Al-Fatihahnya nanti lulus. Kemanapun kamu menghadap itu disuruh memuji. Sehingga setiap alam yang dilihat, wujud yang dilihat, itu bersatu menyatu. Oh iya, ini tajalinya. Nanti kalau sudah ke dalam sistem fana'u dzikri sudah berbeda. Fana'u dzikri nanti kami juga jabarkan di sini. Kalau di video nanti ada kode etik juga ya. Ya inilah ini. Tapi jangan disebut secara suara besar, disebut secara perlahan. Karena ya kalau kita di kebun sendirian boleh disebut secara bersuara, boleh. Nah, kalau ada teman di sebelahnya nyebut bersuara, ya itu yang disebut batal, nggak boleh. Ya ibarat ini. Surat Toha ayat 14. Surat Toha ayat 14, kalau dibaca Arabnya lancar-lancar saja, merasa nggak ada masalah. Kalau dibaca Arabnya, kan ini semua manusia yang khususnya beragama Islam itu kan pasti rata-rata ya, tidak semua, rata-rata membaca Al-Quran hatam. Kalau hatam, rampung, selesai, berarti melewati surat Toha ayat 14. Tapi karena bahasa Arab tidak tahu artinya, enak aja, enteng aja. Coba surat Toha ayat 14 dibaca artinya. Dibaca artinya, pakai speaker, pengeras suara. Kalau dibaca artinya, tidak akan membaca. Itu aja. Ya, kalau pakai speaker, pengeras suara di luar ruangan, yang dibaca artinya tidak akan membaca. Paling cuma sesungguhnya aku adalah, nggak bakalan berani. Karena selama ini kalau dibaca Arabnya tanpa tahu maksud tujuannya, ini berbahaya, ini ayat. Ini ayat berbahaya kalau bacanya tidak tahu makna. Berbahaya apa? Akan melekat sifat ketuhanan. Bukan sifat ketuhanan yang Rahman Rohimnya, tapi sifat keakuan yang lebih dahsyat. Sehingga efeknya gampang ngapir-ngapirkan orang. Murtad, kafir, musyrik. Karena di saat baca surat Toha ayat 14 tidak dibaca artinya, hanya dibaca Arabnya. Jadi mohon dengan amat sangat, bila mana para subscriber sering membaca Al-Quran bahasa Arabnya, mohon dibaca artinya. Bagi yang belum bisa butek-letek orang ngerti Arab, masih bagus baca artinya. Ya, saran kami baca artinya. Karena ini juga saran kami yang dibaca artinya menurut daerah masing-masing, menurut negara masing-masing, menurut yang dipahami bahasanya. Ya, siapa saja yang paham bahasanya, mohon ikuti arti sistem daerahnya, negaranya. Ini juga yang kami sarankan adalah untuk membaca artinya, bukan membaca Arabnya. Nanti nggak ketemu makna, maksud dan tujuannya. Ya, jadi orang yang tidak kholwat, tapi dia selalu mempelajari keilmuan, mempelajari keilmuan, tapi bukan teori, langsung praktek. Ini keilmuan Al-Baqarah 115 itu dipraktekkan. Sehingga jika ini ada kalimat filosofi atau kiasan 40 hari. Selama 40 hari
ayat 1, 2, 3 ini dipahami. Itu 2, 3, 4, 5. Ayat ini sudah dikerjakan. Sistem kerjanya adalah memuji seluruh alam. Ya, dikerjakan loh, bukan diucapkan. Ayat ini sudah dikerjakan. Cara mengerjakannya seperti apa? Memuji seluruh alam. Secara tidak langsung naik ke usul. Kadang-kadang nanti nggak niat semedi, tapi nongol sendiri. Nah, ini loh. Duduk santai tafakur, ngeliat gambarnya sendiri, ngeliat mukanya sendiri, ngeliat wujudnya sendiri. Karena keilmuan yang dipahami bukan secara teori saja, secara praktek. Ini kalau dipraktekkan, prakteknya bagaimana? Al-Fatihah ayat 2, memuji. Ya, jangan mencela, ya, jangan mengolok-olok, memuji. Jadi kalimat alhamdulillahirabbil alamin itu memuji, bukan terima kasih. Kalau terima kasih itu syukron. Jadi memuji itu hal-hal yang menakjubkan, hal-hal yang mewujudkan. Kalau diberi sesuatu itu syukron kalau mau pakai bahasa Arab. Ya, jadi ini sangat amat luas. Jadi mohon bila mana penjabaran kami ini masih ada jabaran luas. Ini di video-video yang lain sudah banyak ya, penjabaran alif lam lam ha sudah ada. Abrobus. Allah itu namaku, Muhammad itu wujudku sudah ada videonya ya. Sebenarnya ini sudah ada videonya ya, karena ini masih bingung. Kalau kita intinya kalau kita menghormati ya ini, kemanapun kamu menghadap menghormati alam selaras, sinkron, resonansi, nanti alam yang bekerja hidup ringan ya. Ya ini kami kan sudah mengalami di hal itu, di fase itu ya. Cukup sekian ya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.